Dan lanjut pada poin pertama, yaitu pengelolaan tapak. Hasil analisis overall thermal transfer value atau OTTP menunjukkan bahwa bangunan memiliki nilai OTTP sebesar 15,39 W per M. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa kinerja termal selubung bangunan telah memenuhi kriteria efisiensi energi karena berada di bawah ambang batas yang ditetapkan. Dengan demikian, perpindahan panas dari lingkungan luar ke dalam bangunan melalui dinding dan bukaan dapat diminimalkan, sehingga kebutuhan energi untuk sistem pendingin udara menjadi lebih rendah dan penerapan konsep bangunan gedung hijau dapat tercapai secara optimal. Dan lanjut ke efisiensi penggunaan energi. Bangunan SMK Green Building dirancang dengan menerapkan strategi desain pasif atau passive design untuk mengurangi penggunaan energi selama bangunan beroperasi. Strategi ini dilakukan melalui pengaturan orientasi bangunan, pemanfaatan pencahayaan alami, ventilasi alami, serta penggunaan secondary skin, serta pengendalian panas pada selubung bangunan. Secondary skin berupa kayu ulin dipasang pada fasad bangunan untuk mengurangi paparan sinar matahari secara langsung. Penerapan elemen ini bertujuan agar panas yang masuk ke dalam bangunan dapat dikurangi sehingga kondisi ruang menjadi lebih nyaman. Dan lanjut ke efisiensi penggunaan air. Bangunan SMK Green Building dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan air bersih melalui pengelolaan sumber air secara efisien, pemanfaatan air hujan, penggunaan perlengkapan saniter, hemat air, serta pengelolaan air untuk kebutuhan non-konsumsi. Dan sistem penyediaan air bersih pada bangunan SMK menggunakan kombinasi groundwater tank atau GWT, pompa transfer, dan roof water tank atau RWT dengan sistem distribusi downfeed air bersih dari jaringan PDAM terlebih dahulu ditampung di ground water tank GWT sebagai reservoir utama. Selanjutnya, air dipompa menuju roof water tank atau RWT yang berada di bagian atas bangunan, kemudian didistribusikan ke seluruh ruangan menggunakan gaya gravitasi. Sistem distribusi secara gravitasi dipilih karena lebih efisien dalam penggunaan energi. Pompa hanya bekerja untuk mengisi roof water tank, sedangkan penyaluran air ke seluruh bangunan memanfaatkan perbedaan ketinggian. Sistem ini juga menghasilkan tekanan air yang lebih stabil sehingga kebutuhan air bersih pada ruang kelas, laboratorium, ruang guru, kantor, kantin, toilet, dan fasilitas lainnya dapat terpenuhi dengan baik. Selain itu, sistem ini memiliki biaya operasional yang lebih rendah karena penggunaan pompa lebih sedikit dibandingkan sistem distribusi langsung. Proses pemeliharaan juga lebih mudah karena jaringan perpipaan dan peralatannya lebih sederhana. Dengan demikian, sistem penyediaan air bersih ini mampu memberikan pasokan air yang andal, efisien, dan sesuai untuk mendukung kegiatan belajar mengajar serta operasional bangunan SMK. Dan lanjut ke kualitas udara dalam ruangan. Bangunan SMK Green Building dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat melalui penerapan ventilasi alami, pencahayaan alami, pengendalian suhu ruang, dan penggunaan elemen hijau pada fasad bangunan. Penerapan strategi tersebut bertujuan meningkatkan kualitas udara dalam ruangan sehingga tercipta kenyamanan dan produktivitas bagi siswa maupun tenaga pendidik. Sistem ventilasi alami diterapkan dengan menyediakan bukaan pada setiap ruang kelas serta koridor terbuka di setiap lantai. Bukaan yang ditempatkan pada sisi bangunan memungkinkan terjadinya cross ventilation sehingga udara segar dapat mengalir secara terus-menerus ke dalam ruangan. Dan penerapan ventilasi alami memberikan beberapa manfaat, antara lain meningkatkan sirkulasi udara segar, mengurangi penumpukan udara panas dan kelembaban di dalam ruangan, dan menekankan penggunaan pendingin ruangan AC serta meningkatkan kenyamanan termal bagi seluruh penggunaan bangunan. Dan lanjut ke material ramah lingkungan. Bangunan SMK Green Building menerapkan prinsip pemilihan material yang berorientasi pada keberlanjutan, dan efisiensi material dipilih berdasarkan daya tahan, umur pakai yang panjang, kemudahan perawatan, serta efisiensi penggunaan sumber daya. Dengan pemilihan material tersebut, kebutuhan penggantian dapat diminimalkan sehingga biaya pemeliharaan menjadi lebih rendah. Penerapan ini juga mendukung terciptanya bangunan yang lebih efisien, nyaman, dan ramah lingkungan sesuai dengan prinsip bangunan gedung hijau. Dan fasad bangunan SMK Green Building menggunakan kombinasi dinding bata ringan, finishing cat eksterior berwarna terang, secondary skin, menggunakan kayu ulin, serta penggunaan material tersebut bertujuan untuk mengurangi panas matahari yang masuk ke dalam ruang, melindungi dinding dari paparan sinar matahari secara langsung, dan meningkatkan efisiensi energi bangunan, serta memperpanjang umur pakai material fasad melalui pengurangan dampak cuaca dan radiasi matahari.
Dan lanjut ke pengelolaan sampah. Bangunan menyediakan tempat penampungan sampah sementara TPS sebagai fasilitas untuk menampung sampah sebelum dilakukan pengangkutan oleh petugas kebersihan. Perencanaan TPS memperhatikan aspek kemudahan akses bagi kendaraan pengangkut, penempatan yang terpisah dari area kegiatan belajar, ketersediaan ventilasi yang memadai, dan kemudahan dalam proses pembersihan dan pemeliharaan serta upaya menjaga kenyamanan, kebersihan, dan kesehatan lingkungan bangunan. Dan lanjut ke pengelolaan air limbah. Dalam mewujudkan konsep BGH, bangunan gedung hijau, pengelolaan air limbah menjadi kunci utama untuk menjaga kualitas lingkungan sekolah dan sekitarnya. Alih-alih langsung membuang air bekas ke drainase kota, SMKN perlu menerapkan sistem pengolahan mandiri dengan memanfaatkan IPAL sederhana yang menggunakan penyaring alami, pasir, kerikil, dan ijuk, dan limbah domestik dari berbagai fasilitas sekolah disaring secara intensif. Langkah ini krusial agar sisa pembuangan yang menuju parit-parit di Pontianak sudah dalam keadaan bersih sehingga tidak mencemari lingkungan maupun menimbulkan bau menyengat. Dan sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.